Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di konsultasi bareng Mas Ari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di Facebook. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama berikut ini. Pertanyaan dikirimkan oleh Bos Hendra. Mas Ari, saya kan punya corong tua 25 watt dan 50 watt. Apa bisa disambung secara bersamaan? 25 watt dan 50 watt. Jawabannya bisa. Apa bisa Mas disambung secara bersamaan corongnya itu sama-sama low impedance? Oh, tentu bisa. Kalau sama-sama low impedance ya, sejenis itu bisa. Kemudian amplifiernya 200 watt. Mas, amplifier rakitan. Amplifiernya 200 watt. Kemudian menggunakan tegangan 30 volt dan trafonya 5 ampere. Oke, langsung aja kita jelaskan untuk case yang ini ya. Jadi di sini kita punya dua buah speaker toa, yang satunya ini. Yang satu ini 25 watt, kemudian satunya adalah 50 watt. Dua-duanya tipe low impedance atau 16 ohm. Pertanyaannya, apakah boleh kedua speaker ini disambungkan? Maka jawabannya adalah boleh. Jadi pada dasarnya teman-teman, amplifier itu membaca atau mendeteksi ohm dari speaker saja. Jadi amplifier tidak mengetahui bahwa ini sekian watt, ini sekian watt. Untuk low impedance, hanya nilai ohm saja yang menjadi patokan. Jadi 16 ohm ketemu dengan 16 ohm, maka ini sudah cocok, sudah match. Kemudian 25 watt dan 50 watt itu untuk apa keterangannya ini? Jadi 25 watt ini maksudnya adalah rating dari speaker ini adalah 25 watt. Dia mampu bekerja paling optimal di 25 watt. Lebih dari ini, misalkan nilai maksimalnya adalah 30 watt, lebih dari ini misalkan 40 watt masuk ke speaker ini, maka speaker ini secara otomatis akan terbakar. Demikian juga dengan yang 50 watt. Optimalnya dia bisa sampai dengan 50 watt. Lebih dari ini, berapa persennya dia akan terbakar. Jadi nilai watt yang tertera di speaker ini adalah untuk kita berhati-hati. Tidak boleh memasukkan power melebihi ratingnya. Jadi harus kita hitung nanti dari amplifier itu masuk ke speaker maksimalnya berapa watt. Jadi kalau melewati ratingnya dia, pasti dia akan terbakar. Makanya kita harus menghitung tegangan dari trafo, kemudian diolah oleh amplifier ini nanti kira-kira masuknya paling gedenya berapa. Kemudian untuk penyambungannya bagaimana? Penyambungannya boleh kita paralel. Kemudian kabel minusnya ini juga kita gabung. Kalau sudah, tinggal kita sambung ke amplifiernya. Kabel negatif masuk ke 0 atau CT. Kabel positif masuk ke output speaker. Seperti ini. Kemudian poin paling penting dari amplifier rakitan adalah sistem yang kita gunakan ini berapa watt yang harus masuk ke amplifier. Jadi untuk bekerja kit ini membutuhkan power supply, kita sambung power supply-nya. Kemudian di sisi trafonya ini yang paling krusial. Kira-kira tegangan yang berapa yang tepat untuk kita gunakan? Misalkan tadi Bos Hendra gunakan tegangan 30 watt. Mari kita hitung tegangan 30 watt. 30, maksudnya 30 volt, maaf. 30 volt kuadrat dibagi impedansi speaker totalnya adalah 16 ohm dibagi 2 speaker. Maka didapatkan hasil sebesar 112,5
watt. 112,5 watt dibagi 2 speaker, maka masing-masing speaker mendapatkan watt sebesar 56,25. 56,25. Dengan nilai watt sebesar ini, maka speaker yang 50 watt, ini tidak masalah, masih bagus. Tapi speaker yang 25 watt ini tidak bagus. Karena dia maksimalkan 30 watt, kita isi dia 56 watt. Walaupun nanti amplifier tidak akan mengeluarkan daya sebesar ini, biasanya efisiensinya sekitar 60%. Namun demikian, kita wajib untuk menjaga agar speaker corong ini tidak jebol. Maka tegangan 30 volt ini untuk aplikasi seperti ini, kalau nanti teman-teman gatal untuk menaikkan volumenya, itu bisa rawan jebol untuk speaker corongnya. Maka kita harus gunakan tegangan alternatif yang lebih kecil. Di contoh trafo saya di sini, saya memiliki tegangan 25 volt. Teman-teman bisa gunakan 25 volt, 26 volt, ataupun 24 volt. Yang penting di bawah 30 volt. Ini kita hitung apakah tegangan ini cocok atau tidak. Jadi 25 volt kuadrat dibagi 16 ohm dibagi 2 speaker sama dengan 78,125 watt. Ini kalau dibagi 2 speaker, maka masing-masing speaker menerima watt sebesar 39 watt. Dengan watt sebesar ini, maka untuk speaker yang 25 watt ini masih tergolong relatif aman. Kita gunakan 39 watt ini. Untuk yang 50 watt ini sudah pasti aman banget karena di bawah ambang batas kemampuan dari speaker ini. Terus kenapa 25 watt ini aman? 25 watt ini kan maksimalnya 30 watt secara spesifikasi. Kemudian nanti di amplifiernya juga akan ada rugi-rugi atau efisiensi ketika disambung, walaupun dari trafonya ini 25 watt, nanti dari kit PSU ini akan turun tegangannya, kemudian nanti dari efisiensi dari kit amplifiernya juga akan turun, maka nanti dia akan kira-kira sekitaran 30 watt atau kurang. Jadi ini masih aman. Sehingga solusinya adalah kita gunakan tegangan 25 volt. Ini kita sambung ke kit amplifiernya, kita sambung CT-nya, kemudian kita sambung tegangan satu lagi. Sekarang kit amplifier kita sudah siap untuk digunakan. Apabila trafonya bukan CT seperti ini bagaimana? Dia hanya ada 0 dan 25, maka solusinya adalah sambungkan dua kabel saja, 0 dan 25. Kalau trafo teman-teman tidak punya CT, tapi kalau punya CT sambungkan ketiga kabelnya. Seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan penjelasan ini mudah untuk dipahami. Dan untuk teman-teman yang belum sempat saya bahas di sini pertanyaannya, mohon untuk bersabar karena banyak banget pertanyaan yang masuk. Bahkan saya belum sempat mereplinya satu persatu. Tapi insya Allah akan tetap saya bahas di sini. Jadi teman-teman jangan khawatir, tetap stay tune di channel ini di konsultasi bareng Mas Ari. Kita akan jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang masih melihat tombol di bawah video ini di pojok kanan, subscribe masih menyala merah, tekan padamkan. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.